Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Kembali berjumpa bersama saya, Prasetyo Wibowo dalam program Market Review yang akan mengupas isu-isu penggerak ekonomi Indonesia. Dan kali ini kita akan membahas dari sektor transportasi udara, khususnya di mana pemerintah akan membentuk Satgas penurunan harga tiket pesawat. Sejauh mana efektivitas kemudian dampaknya terkait dengan maskapai penerbangan? Langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, pemerintah berencana membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat. Hal ini sebagai upaya untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien dan terjangkau di Indonesia. Harga tiket transportasi udara alias pesawat di Indonesia dinilai banyak pihak sudah terlalu mahal. Bahkan jika dibandingkan dengan negara-negara di wilayah ASEAN dan negara berpenduduk tinggi, harga tiket penerbangan di tanah air tercatat menempati posisi kedua termahal setelah Brazil. Menyikapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan seperti dikutip dalam laman media sosial menyebutkan pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengefisiensikan operasional penerbangan dan menurunkan harga tiket pesawat. Salah satunya dengan melakukan evaluasi operasi biaya pesawat di mana cost per block hour atau CBH yang merupakan komponen biaya operasi pesawat terbesar perlu diidentifikasi rincian pembentukannya. Selain itu, pemerintah juga berencana untuk mengakselerasi pembebasan biaya masuk dan pembukaan lartas barang impor tertentu terkait perawatan pesawat. Kemudian mekanisme penghitungan tarif perlu disesuaikan berdasarkan biaya operasional maskapai per jam, di mana pengenaan tarif berdasarkan sektor rute berdampak terhadap 2 kali tarif PPN, iuran wajib jasara harja, dan passenger service charge bagi penumpang yang melakukan pergantian pesawat. Berikutnya, pemerintah tengah mengkaji pemberian insentif pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau PPN DTP untuk beberapa destinasi prioritas. Oleh sebab itu, pemerintah pun akan membentuk satuan tugas atau satgas penurunan harga tiket pesawat untuk menciptakan harga tiket pesawat yang lebih efisien dan terjangkau di Indonesia. Lantas sejauh mana efektivitas kehadiran satgas penurunan harga tiket pesawat? Simak pembahasan lengkap berikut ini. Dari Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita kali ini, menilik efektivitas dari Satgas penurunan harga tiket pesawat. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Selamat pagi, Pak Irfan. Ya, halo. Baik, dan kita langsung saja untuk menyapa Bapak Bayu Sutanto, adalah Sekjen dari Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Selamat pagi, Pak Bayu. Selamat pagi, Mas. Salam sehat. Salam sehat juga Pak Bayu, terima kasih atas waktu yang disempatkan sambil kita menunggu nanti Pak Irfan Setiaputra, Direktur Utama dari Garuda Indonesia untuk join Zoom begitu ya. Pak Bayu, kita akan review terlebih dahulu nih terkait dengan industri penerbangan begitu. Sejauh ini seperti apa di tengah tadi isu yang cukup menyeruak belakangan ini terkait dengan harga tiket pesawat. Silakan. Baik, jadi memang industri penerbangan kita kan sejak tahun yang lalu ya sudah mengalami proses atau tahapan recovery ya setelah COVID 2019. Tapi memang ada isu, yaitu kita tahu bahwa dua variabel komponen pembentuk harga tiket atau biaya operasi maskapai, khususnya kurs US dollar dan harga aftur ini yang melonjak sangat tinggi dibandingkan nilai yang ditetapkan atau asumsi yang ditetapkan pada tahun 2019. Ada peraturan Menteri Perhubungan terkait dengan TPA dan sampai sekarang belum direvisi, sehingga kenaikannya kan cukup tajam ya. Pada tahun 2019 ditetapkan berdasarkan asumsi harga aftur sekitar 10.200, kemudian dengan kurs US dollarnya masih 14.100-an ya, rupiah maksudnya. Sementara kita tahu bahwa harga aftur ini komponennya merupakan sekitar 40-45% dari biaya operasi. Dan juga maskapai ini kan expose US dollarnya cukup tinggi ya, biaya
untuk operasi penerbangan ini kira-kira lebih 70-80% dalam US dollar. Oke. Sehingga sudah nggak match lagi lah asumsi yang dipakai untuk penetapan TBA. Baik, itu dia terkait dengan dasar begitu ya kalau Pak Bayu sudah mereview terkait dengan industri penerbangan dan pergerakan harga tiket pesawat. Dan kita akan langsung sapa ini Pak Irfan Setiaputra. Halo, selamat pagi Pak Irfan. Selamat pagi Mas Bas, Pak Bayu, apa kabar? Selamat pagi Pak Irfan. Baik, Pagi. salam sehat ya Pak Irfan. Terima kasih juga Siap, atas Mas waktu yang disempatkan. Menarik kalau kita cermati dari review Garuda Indonesia, bagaimana tantangan begitu yang tengah dihadapi oleh operator penerbangan saat ini. Kalau tadi sudah disampaikan tantangan dari Pak Bayu ada kurs dolar begitu yang melambung di atas 16.000, kemudian juga pergerakan dari harga aftur atau BBM-nya sendiri untuk pesawat. Silakan. Jadi kalau ditanya tantangan, sebenarnya tidak ada tantangan. Kalau kita boleh jual bebas harga tiket dan diserahkan ke market. Tapi kan yang sekarang mungkin jadi isu yang cukup menarik kan adalah diskusi mengenai upaya menurunkan tarif atau harga tiket ya kan. Yeah. Dan saya yang biasanya menjadi sasaran tembak dari para netizen ini sebenarnya sangat senang dan berbahagia akhirnya ini menjadi isu yang digelontorkan oleh Pak Luhut dan akan coba diselesaikan lewat Satgas gitu. Nah, ketika kita bicara harga tiket, kita bicara harga produk, ketika kita bicara harga apapun yang menjadi masalah yang diperdebatkan, kita mesti balik ke fundament kenapa harga tiket itu ada. Jadi maksud saya ini membuka peluang buat kita bersama untuk melihat struktur biaya yang ada di dalam harga tiket tersebut. Yeah. Nah, selintas saja saya mau sampaikan, Mas Pras, itu adalah ada dua struktur biaya di dalam harga tiket yang besar, komponen terbesar. Yang pertama adalah tarif batas atas atau tarif batas yang ditentukan oleh pemerintah di regulasi yang isinya pada dasarnya adalah biaya operasional penerbangan dikalikan dengan jarak penerbangan, ya kan? Itu ada di dalam regulasi pemerintah. Nah, biaya after, ground handling, cost landing fee, navigation fee, sewa pesawat dan juga overhead ya. Dan kemudian dikalikan dengan jarak terbang. Yang sayangnya ditarik garis lurus kalau kita terbang, Pak Bayu tahu posisi kita nggak bisa lurus-lurus amat dan kadang-kadang mesti muter-muter gitu sebelum mendarat. Nah itu satu kelompok besar. Yang tadi disampaikan Pak Bayu sudah 5 tahun kita nggak pernah naik. Padahal banyak komponen-komponennya naik. Jadi ada kurs dolar, ada komponen after. Tapi yang juga suka orang lupa itu ada komponen inflasi. Kan saya mesti naikin gaji karyawan, saya mesti naikin biaya-biaya kan semuanya terkena inflasi. Nah, kelompok yang kedua di atas tarif batas tersebut adalah PJP2U. PJP2U ini kalau orang dulu istilahnya airport tax, jadi biaya kita yang dibayarkan ke bandara. Kemudian pajak-pajak. Nah, kemudian juga setoran jasa raharja, ya kan, asuransi. Nah, ini saya boleh katakan begini, Mas Pras. Jadi TBA ini udah 5 tahun nggak naik. Sementara PJP2U atau airport tax ini setiap 2 tahun boleh naik. Saya mau ngambil contoh aja ya. Misalnya penerbangan ke Jogja dari Cengkareng ya. Jogja ke Cengkareng itu 1,2 harga paling mahalnya. Itu mesti dipotong dengan airport tax atau PJP2U di Jakarta 170.000 terminal 3. Sementara terminal 2 120.000. Beda 50.000, kecil. Tapi kalau dibandingkan 1,2 kan gede juga gitu kan ya. Nah, terus dipotong 5.000 asuransi ya kan. Nah, habis itu komponen harga yang setelah dipotong itu adalah termasuk PPN 11%. Yang tahun ini mau naik 12%. Nah, dari 1,2 yang sebenarnya masuk ke maskapai dalam hal ini Garuda itu cuma 900-an. Jadi 300-an tuh bukan maskapai. Jadi kalau kemudian harga tiket naik ya jangan maskapai juga dinaikin gitu, dimarahin gitu kan. Karena ada yang naik, kita cuma naik 900. Nah, 900 inilah yang tadi disampaikan Pak Bayu
Di dalamnya ada aftur, di dalamnya ada komponen-komponen macam-macam gitu kan. Nah, ya kan. Nah, komponen macam-macam itu salah satunya Mas Bayu, Mas Pras ini yang saya mau share aja gitu kan, adalah bahwa ketika kita beli spare parts untuk perbaikan pesawat, spare part tersebut dipajakin. Spare part tersebut dipakai oleh anak usaha kita untuk memperbaiki pesawat, anak usaha kita menagih biaya-biayanya ke kita, termasuk di dalamnya spare parts. Kena pajak lagi. Jadi ada berapa kali komponen pajak. Saya nggak mau mengatakan tolong dihapus ya. Saya juga nggak mau lah kalau kita terbang nggak memberikan kontribusi pajak kepada pemerintah ya kan, kepada negara. Tapi dengan membicarakan penurunan harga tiket ini, saya sangat senang karena inilah akhirnya kesempatan kita bersama seluruh stakeholder untuk melihat struktur biayanya ini bagaimana. Dan kalau dikatakan airlines nggak efektif, monggo. Nggak efisien, monggo. Tapi jangan-jangan di situ ada biaya-biaya yang kok enak ya, gede sekali ya. Gitu misalnya. Kan. Nah, itu dia. Dan perlu dipertanyakan biaya itu kenapa. Itu sih. Ya, Pak Irfan, ini jadi menarik. Sangat support lah. Yes, karena kita tahu juga salah satu upaya berikutnya adalah mengakselerasi pembebasan bea masuk nih dan juga pembukaan lartas barang impor tertentu yang terkait dengan perawatan pesawat. Nanti kita akan lihat seperti apa begitu kebutuhannya di lapangan, seberapa besar juga mungkin insentif yang harus diberikan. Kita akan bahas nanti di segmen berikutnya. Pak Irfan dan Pak Bayu, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan komponen dari pembentukan harga tiket pesawat. Ini saya ambil contoh dari rute Cengkareng ke Surabaya ya, dengan menggunakan pesawat Airbus 320 full service. Ya, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada beberapa item atau komponen. Begitu yang pertama, premi asuransi pesawat ini sekitar 6,93%. Kemudian gaji tetap teknisinya 14,7%. Ada gaji tetap awak pesawat 1,79%. Training 0,68%. Kemudian afturnya 35,76%. Pelumas 0,34%. Tunjangan awak pesawat 2,24%. Dan berikutnya ada overhaul dan perbaikan. Ini juga menempati posisi yang cukup tinggi setelah aftur tadi ya. Ini 16,19%, menyusul bandara dan navigasi penerbangan, ground handling, catering, biaya umum dan organisasi, kemudian pemesanan, penjualan dan promosi agen, kemudian ada profit margin. Itu dia beberapa komponen begitu ya, dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Irfan Setiaputra, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Persero Tbk, dan juga Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Inaka. Baik, kita akan sampaikan beberapa data. Kita ke Pak Bayu terlebih dahulu. Lantas bagaimana kalau Anda melihat Inaka sendiri begitu Pak Bayu? Kan pemerintah juga akan membentuk Satgas. Kemudian ini tadi sudah disambut positif oleh Garuda Indonesia, sehingga nanti diharapkan outputnya begitu ya. Ada solusi juga nih yang bisa membuat happy lah, everybody happy begitu. Silakan Pak Bayu. Ya baik, pertama tentu struktur tadi sampaikan Pak Irfan juga ya, struktur biaya operasinya kan kita berdasarkan block on, block off ya, atau cost block hour. Tapi di aturan yang TBA sekarang ini sesuai dengan rute-rute itu berdasarkan jarak. Sementara kita tahu untuk beberapa bandara yang padat atau mereka tidak punya taxiway, itu membuat jarak tersebut tidak pas. Jadi perhitungannya mestinya dari jam terbang atau block on block off-nya itu. Contoh lagi untuk penerbangan yang jarak pendek. Kalau berdasarkan jarak kan artinya seperti misalnya dari Denpasar ke Lombok ya, atau Cengkareng ke Lampung. Itu pendek, penerbangannya cuma 20 menit. Kalau hanya berdasarkan jarak kan dihitung 1 jam itu jaraknya berapa, kemudian jarak pendek sehingga jamnya yang menjadi acuan untuk biaya menjadi lebih rendah. Padahal untuk jarak pendek itu biaya maintenance-nya lebih tinggi karena adanya cycle. Jadi yang harusnya cycle-nya satu-satu itu 1 jam satu cycle, atau lebih efisien kalau terbang 2 jam, ya cycle-nya 2 untuk 2 jam terbang, jadi 1:1. Tapi dengan metode perhitungan jarak ini yang menjadi tidak cocok dengan real biaya yang dikeluarkan berdasarkan block on block off tadi.
Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya harus dirubah lagi. Menurut kita sih, saya setuju dengan Pak Irfan tadi, kita dari maskapai sebetulnya juga sama. Tidak ada lagi pembatasan tarif ini, ya, tidak, serahkan aja ke mekanisme pasar. Karena harga pesawat ini dimanapun, di dunia mana, yang dunia lain pun, ya selalu sifatnya dynamic, tidak selalu flat begitu satu ya? harga untuk 365 hari di every time. Jadi tergantung dari seasonnya, tergantung dari harinya, tergantung dari demand-nya dan sebagainya. Itu yang harusnya dilakukan nanti oleh pihak Satgas juga, bukan hanya berdasarkan biaya saja. Baik. Artinya keseimbangan supply and demand harus diperhitungkan. Itu dia, keseimbangan supply and demand-nya. Nah, Pak Irfan, lantas bagaimana dengan beberapa komponen? Kalau kita ambil contoh tadi, kalau kita lihat rute dari Cengkareng Surabaya, memang yang terbesar ada aftur, kemudian overhaul dan perbaikan. Sementara salah satu upaya pemerintah kan tadi ada akselerasi pembebasan biaya masuk, kemudian tadi lartas juga begitu untuk komponen-komponen mungkin perawatan pesawat. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, jadi kembali lagi, saya nggak komen dulu ya soal struktur yang tadi disampaikan, karena kita mestinya mendiskusikan ini bersama, duduk bersama, dan menyepakati strukturnya yang pas seperti apalah gitu kan ya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita ngomong penerbangan Jakarta-Surabaya, kita juga mesti ngomong Surabaya-Jakarta, ya, karena pesawat itu kan mesti kembali. Jadi Solo ke Jakarta-Surabaya-nya saya paling senang ngambil contoh Bali ya. Bali. Hari Minggu Jakarta-Bali itu sepi. Tapi Bali-Jakarta boleh dibilang semua penerbangan kita berapa kali kita terbangkan sampai 10 kali penerbangan lagi long weekend itu penuhnya minta ampun gitu kan. Orang malah waiting list-nya tinggi gitu kan. Jadi ini yang disebut dengan tadi juga oleh Mas Bayu, bagaimana kita balancing ini kan. Karena kita kan mesti melihat penerbangan itu VV, pulang pergi kan, bukan cuma pergi aja. Dan kan nggak ada orang yang pergi terus pulang dengan penerbangan yang sama kalau dia stay 2 hari, 3 hari. Jadi kadang-kadang untuk long weekend atau liburan itu kita kayak menerbangkan jamaah haji gitu loh. Berangkat penuh, pulang kosong, berangkat kosong, pulang penuh. Gitu kan. Jadi kembali lagi saya mau coba mengajak semua pihak untuk sama-sama membuka mata bahwa itu ada struktur biaya yang ada di dalam harga tiket. Pertanyaan pertama adalah, mana struktur biaya yang korelasinya langsung ke maskapai yang diminta untuk kita lebih efisien. Yang pertama. Yang kedua, mana struktur biaya yang ke negara, dalam hal ini pajak. Apakah pajak perlu sekali aja dikenakan atau berulang kali? Dan kalau berulang kali, jangan-jangan jadi berlipat-lipat gitu kan? Mana aturan yang kita bisa waive yang atau bisa kita langgar yang tidak melanggar aturan? Karena saya juga nggak mau kan kemudian maskapai ini kemudian tidak berkontribusi kepada pendapatan negara. Yang ketiga, mana yang sebenarnya nggak perlu lewat harga tiket. Ya kan agak repot kalau saya parkir mobil terus harga parkiran mobil saya dimasukin ke harga tiket, atau ide baru ini iuran pariwisata gitu kan, dimasukin ke harga tiket. Karena orang awam itu selalu yang nyalahin, yang ngeluarin harga tiket itu kan maskapai. Ketika dia naik, yang disalahin maskapai. Padahal mayoritas, seperti saya tadi katakan, yang ke Jogja 1,2 kita cuma 900. 300 itu lewat aja, Mas Pras. 300 lewat aja, dan sebagian besar lewatnya itu lewat ke bandara. Ya kan? Dan ketika bandara setiap 2 tahun naikin, ya kita naik terus 2 tahun. Padahal cuma lewat aja gitu. Saya juga cuma lihat dananya itu lewat-lewat aja gitu kan. Jadi kita pernah sempat bicara di Inaka ya, Pak Bayu ya. Gimana kalau PJP 2U ini balik ke zaman dulu deh, supaya nggak airlines dimain. Jadi kalau Anda nanti check-in, Pak Mas Pras, Anda bayar. Kalau Anda nggak jadi terbang, ya Anda nggak usah bayar gitu kan. Ini kan kalau mereka yang pesen tiket bayar semuanya terus nggak jadi terbang kan, sayang duit PJP 2U-nya kan, Anda nggak terbang. Nah, saya kasih informasi satu lagi dalam struktur biaya ini, Mas Pras, yang selalu orang mempertanyakan kenapa sih luar negeri lebih murah, dalam negeri mahal. Nah, membandingkannya kadang-kadang biasanya seperti itu. Jakarta Singapura sama Jakarta Sorong, nah, kalau itu gampang lah dijawab, jaraknya juga lebih jauh gitu kan. Tapi banyak orang nggak tahu bahwa aftur di dalam negeri, kalau kita pakai penerbangan dalam negeri itu kena PPN.
Oke. Aftur luar negeri nggak kena. Jadi aftur yang kita beli untuk penerbangan Jakarta Surabaya, afturnya kena PPN. Sementara Jakarta Singapura nggak kena PPN. Jumlah aftur yang dipakai mungkin sama. Oke. Ya. Yang kedua, tiket Jakarta Surabaya itu kena PPN. Jadi tadi kan aftur kena PPN, terus ada 11% PPN di harga tiket. Itu kena PPN. Kalau ke luar negeri, tiket nggak kena PPN. Oke. Jadi menjawab dengan mudah kan, kenapa harga tiket domestik mungkin agak lebih mahal dibandingkan internasional. Tapi lebih parahnya lagi, domestik menggunakan Garuda, internasionalnya menggunakan Jetstar ya, lebih nggak cocok lagi kan. Di Garuda Anda dapat makan walaupun ke Surabaya, Anda ke Singapura, air putih aja mesti bayar gitu kan. Jadi poin saya, sudahlah kita nggak usah mempertentangkan maskapai, mententangkan pemerintah, Kementerian Keuangan, dengan juga kita punya konsumen. Tapi mari kita duduk, dan saya sangat terbuka, mari kita transparan lah. Bukan cuma bikin Satgas, tapi bikin pansus kalau perlu gitu kan. Saya keluarin tuh detail biaya-biayanya. Nanti ada bisa lihat, loh, ini ada yang dapat ya, loh ini ada yang dapat ya, loh ini ada yang dapat. Jadi Garuda dapat berapa? Gitu loh. Jadi mari, saya sangat senang nih. Saya terus-menerus menunggu diundang Satgas untuk bicara ini, dan saya akan bicara untuk biayanya aja. Dari situlah kita lihat. Jadi Mas Pras jangan sepotong-sepotong gitu. Jadi suku cadang dipotong, tapi yang lain-lainnya enggak, karena suku cadang pajaknya juga ada pengaruh. Itu dia. Tapi apakah itu dihilangkan langsung bikin yang 1,2 jadi 800 ya kan enggak. Oke, Pak Irfan. Ini banyak sekali. Nampaknya dan saya kadang melihat ada yang nggak patut sebenarnya dibebankan ke penumpang. Gitu. Informasi ini sepertinya memang yang juga harus kita sebarluaskan juga nih kepada masyarakat, bahwa inilah komponen-komponen dari pembentukan harga yang mungkin tadi Pak Irfan katakan kita harus duduk bersama begitu, mungkin nanti dengan Satgas, kemudian mengundang pemangku kepentingan lainnya begitu di industri penerbangan. Kita akan lanjutkan lagi nanti seperti apa sih harapannya dengan kehadiran Satgas penurunan harga tiket pesawat ini di segmen berikutnya. Pak Irfan dan Pak Bayu, kita akan jeda kembali sebentar, dan pemirsa pastikan Anda masih bersama kami. Ya, semakin menarik perbincangan kita ya terkait dengan Satgas yang akan dibentuk oleh pemerintah terkait dengan harga tiket pesawat. Kita ke Pak Irfan terlebih dahulu ini. Bagaimana Pak Irfan, kalau memang tadi harapan akhirnya bahwa ini Satgas bisa menjadi solusi begitu, menjadi memang hal yang ditunggu-tunggu begitu, sehingga benar-benar tadi biaya mana saja yang harusnya diraih oleh maskapai penerbangan khususnya misalnya Garuda Indonesia, siapa yang akan masuk ke negara, kemudian beban-beban mana saja yang seharusnya tidak masuk ke dalam harga tiket. Ini seperti apa harapan Anda dengan kehadiran Satgas? Ya, jadi kembali lagi saya ingin menyatakan dukungan 1000% kepada Satgas dan siap dipanggil untuk memberikan masukan apapun. Tapi kembali lagi ketika kita ngomong harga, kita mau turunkan, yang kita lihat adalah biaya. Nah, saya dengan senang hati akan membuka, ini loh biayanya, ini loh margin kita. Jadi nanti mudah-mudahan teman-teman di Satgas bisa geleng-geleng kepala gitu, kok Garuda masih bisa untung gitu kan ya. Artinya yang saya maksud itu adalah mari kita buka mana yang pantas dibebankan ke harga tiket dan menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya penumpang, mana yang tidak gitu kan. Karena tentu saja dengan Satgas ini selain harga tiket turun yang menguntungkan para penumpang, tetapi ekosistemnya juga lebih sehat. Saya mau kasih contoh lagi gitu ya. PJP 2U di Terminal 3 itu 50.000 lebih mahal daripada Terminal 2. Nah, pertanyaannya boleh nggak saya mendarat di Pondok Cabe gitu yang mungkin lebih murah gitu kan? Baik, Misalnya kan pertanyaannya sederhana aja begitu kan? Itu sih. Jadi mari kita diskusi dalam ruangan yang ada hambatan, diskusi untuk kepentingan bangsa bersama, terus menentukan. Bisa jadi keputusannya Pak Irfan nggak bisa, itu mestinya PJP 2U di Terminal 3 karena kita investasi yang besar harusnya 500.000, harga hari ini 170.000, itu kita subsidi banyak. Monggo, tapi mari kita buka itu ke para penumpang.
Iya. Oke. Ini menarik. Baik, Pak Bayu, lantas bagaimana ini akan melihat begitu tadi? Memang nampaknya kita harus duduk bersama nih, benar-benar kita mencari solusi tadi bagaimana komponen-komponen pembentukan harga ini bisa kita bedah satu persatu. Tapi apa yang ingin Anda garis bawahi begitu dengan nanti output yang dihasilkan dengan kehadiran Satgas, Pak Bayu? Ya, tentu saya sama dengan Pak Irfan yang setuju. Satgas ini adalah dibentuknya Satgas ini momen untuk buka-bukaan. Oke. Contoh tadi yang baru disebut Pak Irfan, PSC di Bandara Soekarno-Hatta. 1, 2, 3 itu beda. Sementara beberapa tahun yang lalu, kebetulan Inaka pernah kita visit dan bikin komparasi di negara-negara ASEAN. Di Changi itu terminal 1, 2, 3, 4, PSC-nya sama, Pak. Karena yang menentukan harga bukan via Changi airport-nya, tapi oleh Economic Development Board of Singapore. Baik. Jadi mereka tidak akan menghitung kalau bangun baru biayanya besar, kemudian diamortisasi berapa tahun, jadinya PSC-nya sekian. Iya. Jadi di negara lain hampir sama, PSC-nya sih yang menetapkan bukan hanya dari pihak bandara, tapi juga dari pihak tadi bahkan bukan hanya kementerian atau MOT-nya, tapi juga dari Economic Development Board of Singapore. Itu contoh, Bapak. Ya, ada umbrella atau payung koordinator yang menentukan industri penerbangan seperti apa. Baik, jadi memang kita tunggu saja nanti bagaimana proses dan kerja begitu yang dilakukan oleh Satgas sambil menunggu para pihak begitu, operator maskapai penerbangan kita, kemudian mungkin pengelola bandara begitu untuk duduk bersama dengan pemerintah sehingga nanti benar-benar ada satu diskusi yang ya bisa ada solusi begitu yang bisa memberikan dampak signifikan terkait dengan maskapai, kinerjanya, pendapatan, penerimaan dan lain-lain, dan juga negara pun juga bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Pak Irfan, terima kasih banyak ini atas sharing. Lagi, ya, silakan Pak. Ya, ini cuma mau mengingatkan aja. Yang pertama, kita nggak bentukan maskapai dengan penumpang. Kita ini buat kami ini penumpang nomor 1 gitu. Jadi kalau mau dinaikin harga mana-mana, saya juga ya kalau harus bayar ya bayar, tapi penumpang nomor 1. Jadi mohon tidak dibentukkan di dalam posisi. Yang kedua, mari sebagai sesama anak bangsa kita kawal Satgas ini dengan sebaik-baiknya gitu kan. Jadi saya menyarankan Mas Pras ya mungkin reguler ini ada diskusi-diskusi terbuka seperti ini, karena ini juga bagian dari edukasi kepada publik mengenai harga sebuah jasa layanan, sehingga kita juga terus-menerus bisa dapat itu. Saya sampaikan ke teman-teman di dalam Garuda, saya sangat terbuka bila ada yang menyarankan, oh Pak Irfan ini mestinya bisa digini nih area ini, yang mungkin selama ini kita terlewat, oh kami akan sangat berterima kasih, gitu kan. Tapi yang kami inginkan ekosistem ini sehat, dan jangan penumpang itu memang mesti bayar, mahal nggak mahal relatif, tetapi yang terakhir yang saya juga berharap bahwa kemudian kita juga bukan cuma mendengar bahwa ini mahal, tapi mari kita do proper research mengenai sebenarnya nih harga yang mana pantas di mata persepsi mereka yang terbang. Karena ada asosiasi pengguna penerbangan, jasa penerbangan ini melakukan riset yang dipimpin oleh Pak Alvin Lee kepada mereka yang berbasis boarding pass. 77% dari mereka yang diriset itu mengatakan harganya wajar. Benar sekali. Oke. Nah, yang kedua, ini upaya kita yang gila-gilaan, yang berdiskusi begini untuk menentukan harga tiket pesawat dengan harapan industri pariwisata meningkat, ya kan? Baik. Faktanya yang dicek pada waktu itu oleh Pak Alvin dan teman-teman, hanya 12% yang berpergian untuk wisata. Dari mereka pemegang boarding pass 7.000 orang ini. Kami sepakat dengan Pak Alvin ini mestinya ada lebih riset yang lebih komprehensif ya. Persis kayak quick count lah gitu kan. Yang kebenarannya mendekati 0, sekian persen gitu kan. Sehingga kita sebagai pemain di ekosistem ini, pemerintah sebagai regulator itu bisa ngambil posisi sangat pas sesuai dengan kebutuhan yang memang di mata masyarakat umumnya. Demikian. Baik, Pak Irfan, terima kasih dan semoga nanti ini benar-benar kita tunggu ya hasil kerja dari Satgas Penurunan Harga sehingga semua pihak tadi, everybody happy lah terkait dengan membangun sistem yang lebih sehat lagi untuk industri penerbangan Indonesia. Terima kasih atas waktunya Pak Irfan dan juga Pak Bayu, selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat Pak. Terima kasih Mas Pras. Terima kasih Mas Pras. Om Bayu, sehat terus.
Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena kami masih akan kembali tentunya dengan tema menarik lainnya, memaksimalkan potensi digitalisasi koperasi. Saat lagi.